Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati pula dosen pengampu mata kuliah Entrepreneurship, Ibu Eka Rahayu MPD. Baik, perkenalkan, nama saya Wardaniatul Firdausia. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah tentang proses kewirausahaan. Baik, pada poin pertama, kita akan membahas tentang faktor-faktor pemicu kewirausahaan. Di sini faktor pemicu kewirausahaan dibagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Yang akan saya bahas terlebih dahulu adalah faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam. Seperti apakah? Ya, untuk poin pertama, yaitu disebutkan locus of control. Individu dengan internal locus of control percaya bahwa mereka memiliki kendali atas hidup dan keputusan mereka. Keyakinan ini mendorong mereka untuk berinisiatif dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan yang dialami. Jadi, faktor internal yang pertama yaitu focus of control, di mana seorang individu yang memiliki keyakinan lebih atas dirinya bahwa dia akan berhasil dengan apa yang dia lakukan. Nah, untuk yang kedua yaitu kemampuan untuk menerima ketidakpastian, serta risiko sangat berpengaruh pada keputusan untuk berwirausaha. Nah, waktu faktor internal selanjutnya itu mampu menerima ketidakpastian dan risiko yang akan dialami ketika merintis suatu usaha. Dan yang ketiga yaitu pengalaman sebelumnya, baik dalam dunia kerja maupun usaha, dapat memberikan wawasan dan keterampilan yang berharga. Biasanya, orang yang sudah memiliki pengalaman sebelumnya akan tertarik untuk mencoba berwirausaha dengan lebih baik lagi, lebih baik lagi, dan dimana dia menggunakan pengalaman yang sebelumnya sebagai pelajaran untuk dia merintis usaha sekarang ini. Dan kemudian yang keempat, tingkat pendidikan dan pelatihan yang relevan memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berwirausaha. So, kita perlu mengikuti pelatihan. Untuk apa? Untuk pemahaman dan keterampilan ketika berwirausaha. Dan yang kelima yaitu nilai-nilai yang dianut individu, seperti etika kerja, integritas, orientasi pada hasil, dapat mempengaruhi tujuan dan pendekatan mereka dalam berwirausaha. Dan yang keenam yaitu rasa ketidakpuasan terhadap kondisi saat ini. Nah, terkadang seorang memiliki niatan untuk berwirausaha itu muncul dari ketidakpuasan mereka atas apa yang ia miliki atau kondisi yang saat ini mereka rasakan, baik dalam pekerjaan atau kehidupan pribadi. Contohnya mungkin dalam 1 bulan berpenghasilan 1 juta, namun dia belum puas karena masih banyak kebutuhan yang belum tercover dengan gaji yang seperti itu. Lalu dia mencoba untuk berwirausaha seperti itu. Kemudian yang ketujuh itu dedikasi dan komitmen terhadap tujuan bisnis sangat penting untuk keberhasilan kewirausahaan. Wirausahawan yang memiliki komitmen yang kuat akan lebih bersedia untuk menghargai tantangan, berinvestasi waktu dan usaha, serta beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Itu adalah faktor-faktor internal.
Dan saat ini saya akan menjelaskan tentang faktor eksternal. Kira-kira apa saja sih? Yang pertama adalah keadaan ekonomi yang baik dapat menciptakan banyak peluang bagi wirausahawan. Ketika perekonomian tumbuh, permintaan untuk barang dan jasa meningkat, sehingga individu lebih termotivasi untuk memulai usaha. Sebaliknya, dalam kondisi resesi, meskipun tantangan meningkat, banyak orang juga terdorong untuk berwirausaha sebagai alternatif menghadapi pengangguran. Nah, kemudian yang kedua yaitu kebijakan pemerintah. Regulasi dan kebijakan pemerintah seperti insentif pajak, program dukungan untuk usaha kecil, dan kemudahan perizinan dapat menciptakan iklim yang mendukung kewirausahaan. Dan yang ketiga yaitu teknologi. Perkembangan teknologi membuka banyak peluang baru untuk wirausahawan. Nah, ini sudah sangat kita rasakan ya. Yang kita rasakan itu teknologi semakin berkembang untuk sekarang. Oke. Kita tinggal tap layar, lah datang makanan, datang Gojek dan lain sebagainya. Yang keempat itu tren pasar. Perubahan dalam preferensi konsumen dan tren pasar dapat menjadi pendorong utama bagi kewirausahaan. Ketika muncul kebutuhan baru atau permintaan untuk produk tertentu misalkan wirausahawan yang cepat tanggap dapat menciptakan solusi yang sesuai. Memahami dan mengikuti tren ini dapat memberikan keuntungan kompetitif dalam bisnis. Nah, yang pasti kita mengikuti tren pasar, maksudnya hari ini yang lagi viral itu apa sih? Yang lagi dicari banyak orang tuh apa sih? Nah, ketika seorang wirausahawan mengikuti tren, maka dia akan menjadi istilahnya orang pertama, mendapatkan keuntungan kompetitif jika sampai dia pertama yang menyuguhkan produk tersebut. Dan yang kelima yaitu jaringan sosial. Koneksi dan jaringan yang dimiliki seseorang dapat sangat terpengaruh terhadap peluang kewirausahaan. Ya, baik. Saya sangat setuju dengan ini, bahwa dengan kita banyak koneksi, dengan banyak relasi dengan orang-orang, itu akan menambah peluang kita untuk mengembangkan wirausaha kita atau produk kita lah, istilahnya seperti itu. Bisa kita kenalkan dengan teman yang berprofesi di bidang jual online, on shop atau selainnya dah, seperti itu. Dan yang keenam yaitu lingkungan budaya. Budaya masyarakat yang menghargai inovasi, kreativitas, dan keberanian dalam mengambil risiko dapat memotivasi individu untuk memulai usaha. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu persaingan pasar. Kehadiran pesaing di pasar juga dapat menjadi pemicu kewirausahaan. Ketika individu melihat peluang untuk menawarkan produk atau layanan lebih baik daripada yang ada, mereka terdorong untuk berinovasi dan menciptakan usaha baru. Misalkan produk dari si A sudah ada nih Tupperware, kemudian produk dari si B ada nih Tupperware juga. Nah, kita melihat peluang bahwa saat ini belum ada Tupperware yang bisa sekaligus menghangatkan dan mendinginkan. Nah, itu sebuah inovasi ya, melihat peluang yang ada dari produk sebelumnya. Kemudian ada proses dan tahapan. Yang pertama yaitu identifikasi dan evaluasi peluang yang tersedia. Mengevaluasi peluang adalah bagian terpenting dan vital di dalam proses kewirausahaan. Karena seorang wirausahawan bisa memprediksi apakah produk atau jasa yang dihasilkan dan juga mengidentifikasi peluang usaha yang ada. Jadi sangat penting kita harus mengevaluasi ya. Kalau perlu 1 bulan 1 kali. Dievaluasi produk kita ini akan
lebih berkembang lagi kah? Atau harus ada yang diperbarui agar konsumen tidak hilang? Bisa jadi apa saja. Kemudian yang kedua, mengembangkan bisnis. Proses yang kedua adalah mengembangkan bisnis. Ketika membuat dan menyusun perencanaan bisnis, sangatlah penting untuk memahami persoalan inti yang terdapat di dalamnya. Ya, jika kita ingin mengembangkan usaha kita, maka kita harus evaluasi, harus diteliti apa yang perlu dan apa yang penting kita ubah sehingga kita bisa mengembangkan bisnis kita ini. Kemudian yang ketiga, sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan peluang yang ada, maka harus dimulai dari penilaian sumber daya yang dimiliki. Nah, sumber dayanya kita, kalau kita mau buat produk yang bagus, otomatis kita harus mensortir sumber daya yang bagus. Jika kita hanya asal-asalan memilih sumber daya, kemungkinan besar produk yang kita hasilkan akan jelek seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu menjalankan manajemen usaha. Setelah wirausahawan mencari sumber daya, maka mereka harus mulai menjalankan dan merealisasikan rencana bisnis mereka. Nah, ketika semua komponen telah terkumpul, sudah ada, maka tahapan selanjutnya yaitu menjalankan manajemen usaha. Bagaimana kita mengatur, merencanakan, dan mempromosikan, mendistribusikan. Nah, itu semua harus terpikirkan di situ. Baik, untuk selanjutnya yaitu keberhasilan. Bagaimana kita mengukur tingkat keberhasilan dari usaha yang kita lakukan? Yang pertama, harus ada, kalau kita ingin berhasil, kita harus punya kemampuan dan kemauan. Orang yang tidak memiliki kemampuan tetapi banyak kemauan, dan orang yang memiliki kemauan tapi tidak memiliki kemampuan tapi tidak memiliki kemauan, maka keduanya tidak akan menjadi wirausahawan yang sukses. Karena apa? Kalau mampu harus disertai dengan niat yang sungguh-sungguh. Tapi niat tapi tidak punya kemampuan juga tidak ada hasilnya, seperti itu. Yang kedua yaitu tekad yang kuat dan kerja keras. Maka kita harus menguatkan tekad, membulatkan tekad untuk memulai usaha tersebut. Dan yang pasti harus kerja keras. Mengingat bahwa ada pepatah mengatakan menjadah wajadah, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil tentunya. Dan yang ketiga itu mengenal peluang yang ada dan berusaha meraihnya ketika ada kesempatan. Nah, kita harus banyak melihat ke lapangan, peluang apa nih yang ada sekarang. Nah, ketika kesempatan itu datang, maka lekas-lekaslah membuatnya seperti itu. Dan juga ada beberapa faktor untuk kegagalan bisa terjadi dalam berwirausaha, yaitu yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial, yaitu maksudnya tidak mampu dan tidak ada kemampuan untuk mengelola usaha yang dimiliki serta tidak adanya pengetahuan dalam ranah tersebut. Nah, usaha bisa gagal, kita berwirausaha bisa gagal pertama ketika tidak kompeten dan kurangnya manajerial, di mana orang tersebut tidak mampu untuk mengatur dan juga tidak ada pengalaman dalam hal tersebut. Kemudian yang kedua, kurang berpengalaman baik dalam kemampuan teknik, seperti kemampuan memvisualisasikan usaha, mengkoordinasikan keterampilan mengelola sumber daya manusia maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan. Dan yang ketiga yaitu kurang dapat mengendalikan keuangan. Nah, ini sangat fatal. Kekeliruan dalam memelihara aliran kas akan menghambat operasional perusahaan dan mengakibatkan perusahaan tidak lancar. Kemudian yang keempat yaitu gagal dalam perencanaan.
Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Sekali gagal dalam perencanaan, maka akan mengalami kesulitan dan pelaksanaan. Jadi ketika kita menyusun rancangan, usahakan bagaimana rancangan tersebut sudah sangat sempurna. Yang kelima yaitu lokasi yang kurang memadai. Lokasi yang tidak strategis dapat mengakibatkan perusahaan sukar beroperasi karena kurang efisien. Ya, ketika kita membuka rumah makan yang harganya mahal, kisaran harga 21 porsi, dan itu dibuka di lingkungan desa, di lingkup desa, maka ya otomatis tidak ada yang akan membeli. Karena apa? Karena kalau ingin berjualan harus melihat situasi, melihat tata letak yang strategis. Ketika menjualnya di desa, ya harus disesuaikan dengan dompet warga desa juga, harus murah meriah, ya istilahnya seperti itu. Dan selanjutnya yaitu yang keenam, kurangnya pengawasan peralatan. Kurang pengawasan dapat mengakibatkan penggunaan alat tidak efisien dan tidak efektif. Ya, setiap alat yang kita gunakan harus sering-sering diservis, ya seperti itu. Yang ketujuh yaitu sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha, kurangnya niatnya tadi itu ya. Kemudian yang kedelapan yaitu ketidakmampuan dalam melakukan peralihan transisi kewirausahaan. Wirausaha yang kurang siap menghadapi dan melakukan perubahan tidak akan menjadi kewirausaha yang berhasil. Keberhasilan dalam berwirausaha hanya bisa diperoleh apabila berani mengadakan perubahan dan mampu membuat peralihan setiap waktunya. Baik, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.